Balik lagi bareng gue, Chris Panji. Pernah gak sih lo kayak gue nih sebat sambil liatin motor doang? Salah satu kegiatan paling menyenangkan buat gue. Seneng aja gitu sebat, apalagi kalau ada kopinya gitu ya, atau dorongan. Terus ngeliatin motor gitu ya. Serasa damai banget hidup ini. Sebenarnya di video kali ini gue nggak ada bahan konten karena gue baru aja balik dari liburan keluarga ya, dari Bandung. Nah, gue di Bandung kira-kira 4 hari lah ya, 3 hari lebih lah. Dan baru balik semalam. Dan hari ini bangun pagi langsung gas riding, sendirian juga jadi. Cuman pengen sebat sambil liatin motor doang. Jujur hari ini gue nggak tahu mesti ngebahas apa, nggak ada konten lah, nggak ada bahan konten. Jadi ya udah, kita hari ini sharing-sharing aja ya seputar permotoran lah. Sekalian deh gue di sini jawabin beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih masih bertanya-tanya gitu seputar aman nggak di jalan bawa motor ginian gitu ya. Secara ini kan motor custom. Ya secara sadar motor gua ini emang melanggar. Emang gua akuin jujur. Cuman gimana ya? Sulit sih dijelasin mungkin buat teman-teman yang awam main motor ginian gitu ya. Yang pasti yang perlu dicatat adalah motor gua ini bukan motor buat harian. Dan gua keluarnya juga paling kayak hari ini weekend gitu, hari Minggu atau Sabtu biasanya kalau lagi ada riding bareng teman-teman gitu ya. Kenapa motor ini nggak gue rekomendasikan buat harian? Pertama, jelas yang tadi ya, motor ini kan ya terus nggak nyaman asli. Motor kayak gini buat harian nggak nyaman, apalagi dengan basic kayak si Bulldog nih ya, dengan cc lumayan besar, mesinnya panas banget, terus berat banget, ditambah lagi custom chopper, rigid lagi, nggak ada shock breaker belakangnya, ngandelin shock depan loh. Shock depan juga nggak empuk-empuk banget gitu. Waduh, itu benar-benar nyari penyakit namanya. Apalagi dengan kondisi lalu lintas di Jakarta gitu ya, macet, rame gitu, padet. Udah, itu sih yang pasti itu motor ini nggak nyaman buat harian. Dan sekalian nih gue jawabin juga buat yang selalu bertanya-tanya kenapa motornya nggak dipakein spion, nggak ada platnya. Oke, gue jelasin ya, dikit aja secara sederhana aja. Kenapa motor ini nggak ada spionnya? Ada dudukan platnya tapi nggak ada platnya. Pertama, motor ini adalah motor show lah ya istilahnya. Kalau minjem istilahnya Bang Soleh gitu ya, Soleh Solihun. Udah habis. 45 ada, 45 menit ada ya? Ada. Cuma buat San Mori doang. San Mori aja. Motor show. Ini motor buat estetik aja. Jadi untuk kebutuhan konten, entah itu foto ataupun video. Jadi kalau dipakein spion, secara estetika kurang estetik. Plat juga gitu. Plat biar clean aja, intinya biar clean. Jadi sesuai dengan konsepnya motor ini chopper clean. Mungkin kalau konsep customnya cafe racer misalkan, atau British atau yang lain-lain selain dari chopper, kalau dipakein spion kelihatannya masih estetik gitu. Dengan spion apa? Spion apa istilahnya yang di sini, jalu gitu ya. Masih oke lah. Tapi kalau untuk chopper dengan konsep clean kayak gini, kurang estetik aja dipakein spion. Melanggar? Iya, melanggar pastinya. Makanya gue bilang motor ini bukan buat motor harian, bukan motor operasional. Ini cuman motor untuk show aja gitu. Sewaktu-waktu kalau misalkan lewat jalan-jalan besar kayak Sudirman atau jalan-jalan protokol lainnya, gue akan pasangin spion. Ada, gue punya spion, mungkin kalian pernah lihat ya, gue sering pakai spion biasanya gue taruh di sini nih. Itu semua udah ada perhitungannya. Jadi nggak asal keluar, asal wah nggak pakai spion, nggak pakai YOLO gitu istilahnya.
Nggak juga. Gue pakai spion sama plat dari rumah. Kalau gue mau pergi atau pergi jauh deh, misalkan touring kayak kemarin gue ke Bandung, gue pakai plat nomor yang Sportster Bulldog, gue pakai plat nomor, terus gue bawa spion juga. Intinya ketika gue mau pergi, gue harus tahu dulu tujuan gue kemana. Kalau tujuan gue cuma bikin konten yang deket-deket, it's okay, dan itu pun weekend gitu. Butuh mental sih. Butuh mental dalam artian gini, kayak yang gue jelasin tadi, semua udah ada perhitungannya. Jadi orang-orang yang pakai motor ginian, kita nih atau mereka udah punya perhitungan sendiri. Kapan gue harus keluar, kemana gue harus keluar, atau perginya mau kemana, kita udah tahu gitu. Motor ini kan lebih sering keluar untuk gue bikin konten gitu ya, entah itu konten YouTube, konten IG, untuk foto, untuk video. Sekali lagi, untuk menjaga estetika, ya spionnya nggak gue pakai sama platnya ketika mau difoto ya, atau mau di video. Kalau kita mau jalan lagi atau tracknya mau jauh gitu jaraknya, ya gue pasang spionnya sama platnya. Platnya gue pakai plat yang magnet gitu loh, jadi dia bisa tinggal tempel aja sih, tinggal tempel. Nggak takut jatuh hilang, ya itu resiko. Kalau pakai baut ribet. Paling itu kali yang bisa gue jelasin ya untuk pertanyaan-pertanyaan macam itu gitu. Ya, untuk si Bulldog ini sebenarnya masih ada PR lagi nih. Catnya ngegelembung. Ini nanti kalau kata orang bengkel dari spring legasinya nanti mau di garansi, mau dibenerin catnya, mau cat ulang lagi. Ini kayaknya nggak bisa ngisi bensin terlalu penuh deh. Makanya selama ini gue ngisi bensin nggak sampai full banget, secukupnya, nggak sampai tumpah-tumpah. Untuk konsepnya Bulldog sendiri udah final. Nih sekali lagi, nih gue juga mau jawabin komentar-komentar yang apa ya? Gue sih makasih banget ya udah dikasih input, saran gitu ya. Gue seneng ada masukan-masukan gitu. Bisa gue tampung, bisa jadi referensi gue juga ke depannya gitu. Tapi kalau untuk chopper gue ini, konsepnya udah final. Itu udah sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Jadi selama ini gue juga sering dapet input, komentar-komentar, saran gitu ya, masukan. Bang, kayaknya kalau dipakein tangki kayak gini lebih bagus deh. Kayaknya kalau di bannya dibikin gambot lebih ini deh. Kayaknya ininya mesti gini deh. Ini. Ya istilahnya apa? Judges lah ya. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, gue nggak masalah. Gue terima inputnya, gue terima masukannya. Gue ngebangun motor ini kan sesuai dengan keinginan gue gitu ya. Dan konsepnya juga sesuai dengan konsep yang gue inginkan. Gue gambar dari sketch, gue bawa ke bengkel, gue mintanya seperti ini ya, jadinya seperti ini gitu. Kalau misalkan konsepnya udah final, udah jadi, udah sesuai dengan yang gue inginkan, kenapa harus gue rubah lagi gitu kan pertanyaannya gitu. Mungkin di next project gue tampung inputnya untuk di next project kalau misalkan ada rezeki. Cuman lebih bagus lagi kalau misalkan yang ngasih input itu aplikasikan keinginan kalian di motor kalian sendiri gitu. Ngerti kan maksud gue? Ya begitulah gitu intinya. Kalau untuk BM itu lain hal lah. Mungkin kedepannya gue nggak tahu gue BM apa, gue tambahin apa, gue ganti peleknya mungkin aja, atau gue ganti tangkinya mungkin aja. Memang ya untuk saat ini sih konsepnya udah final, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Cuman ada satu saran yang oke menurut gue, masuk akal dan bisa diaplikasikan kayaknya, yaitu jok. Kemarin ada yang komentar ngasih masukan, joknya mendingan dipakein jok yang ada pernya gitu. Terus terang awalnya gue pengennya pakai jok yang ada pernya. Cuman sekali lagi yang namanya ya BM gue sih saat ini pengennya pakai jok kayak gini gitu. Cuman ketika dipakai nggak senyaman Sportster Bulldog kan. Ini lebih berat. Terus
setiap kena gajlukan dikit gitu atau lubang di jalan lebih berasa motor ini. Makanya kayaknya itu gua next akan ganti joknya pakai jok yang ada pernya gitu guys. Tapi terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngasih input, ngasih masukan, gue tampung masukannya. Terus ada yang ngasih input juga untuk dibikin softail ya, dikasih sok gitu ya. Jadi bentuknya tetap kayak gini, rigid, cuman ada soknya. Soknya biasanya di bawah situ ya. Jadi bisa lebih nyaman. Cuman ya harganya mahal. Kalau harganya sama kayak bikin frame rigid biasa begini ya, gue pasti pilih frame softail yang ada soknya. Cuman mahal banget, mahal gila. Ih, ini aja udah empot-empotan gue. Oke, segitu aja kali ya sharing-sharing kita hari ini di video kali ini. Ya biar konten terus berjalan aja nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Thank you banget. Dan buat teman-teman yang udah berkomentar, ngasih masukan juga terima kasih. Masukannya gue tampung. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini atau ke konten gue ini, silakan bantu subscribe ya. Jangan nonton aja. Bantu channel gue berkembang. Biar ya paling tidak gue bisa jadi kayak Dan Dimas. Kejauhan kayak atau Gofar Hilman gitu ya. Abangku respect Gofar Hilman. Thank you sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Bantu like dan komen juga biar engagementnya bagus. Gue Chris Panji, see you di next video. Nggak ada POV riding ya. Gue nggak bawa strap.